Hai, dan sebelum kita mencintai orang lain, alangkah baiknya kita mencintai diri kita sendiri. Karena gimana kita mau membuat orang lain suka dengan kita, sementara kita sendiri aja enggan dengan diri kita sendiri. Namun, ketika jatuh cinta itu hadir, ketika perasaan itu timbul, seringkali kita lupa akan hal itu. Seringkali kita mengabaikan hal itu dan bahwasanya kita berspekulasi mencintai sosok orang lain itu lebih penting daripada diri kita sendiri. Dan gak lama setelah itu, setelah pendekatan yang berbagai banyak kisah dan rintangan, akhirnya kamu pun jatuh cinta dengan seseorang itu. Hingga pada akhirnya kau menjalin sebuah hubungan yang tadinya cuman rasa penasaran, kini telah mulai mengerti satu sama lain. Dan pada saat itu kita sama-sama menjalin kisah tentang sebuah hubungan ini. Namun kadang kita lupa sama diri kita sendiri. Kita terlalu mengutamakan orang lain di atas kepentingan kita, sehingga hal-hal itu yang menjadi penutup untuk diri kita tentang mengenal diri kita sendiri. Sampai pada akhirnya sebuah hubungan itu bisa menjadi berselisih, dan yang dulunya kita saling bermesraan, yang dulunya kita saling dekat, yang dulunya kita saling takut untuk kehilangan, kini berubah menjadi acuh tak acuh, tidak saling mempedulikan. Bahkan alangkah baiknya kita putus saja. Pada saat itu kita masing-masing saling membenci. Aku yang membenci dirinya dan dia yang membenci diriku. Hingga pada satu momen kami sama-sama memutuskan untuk putus. Ya, pada awal-awal aku gak ngerasa tentang kehilangan, karena masih dirundung rasa emosi. Ya, aku gak tahu perasaan dia gimana. Namun seiring berjalannya waktu, dia menemukan orang baru, menemukan sosok penggantiku. Nah, pada titik itu aku kembali lagi marah kepada diriku sendiri. Kenapa ini semua bisa terjadi? Kenapa emosiku gak bisa terkontrol? Dan selalu mengevaluasi diriku setiap harinya. Kayak apa yang selama ini ku perbuat sebenarnya tujuannya baik. Apa yang selama ini aku lakukan supaya untuk menjaga hubungan ini, supaya nggak sampai pisah, supaya nggak sampai putus. Tapi pada akhirnya kenapa jadi begini? Hari-hari kita selalu ditimbulkan pertanyaan tentang hal itu. Padahal semuanya udah aku kasih, dari perhatian, waktu, semua dalam hal aku mengalah. Tapi kenapa seperti ini? Bahkan aku rela berkorban demi dirinya. Dan pada saat itu aku ngerasa kayak, berarti sewaktu itu aku adalah orang yang bodoh terhadap cinta, karena memberi segalanya kepada orang yang sebenarnya belum pasti. Belum pasti ke depannya akan seperti apa.
Dan pada saat itu aku baru sadar bahwasanya untuk mencintai seseorang itu alangkah baiknya kita harus mencintai diri kita sendiri. Karena ya aku nggak mau berujung seperti ini, berujung seakan-akan aku nggak layak untuk dimiliki siapapun. Dan aku berpikir kayak, ya aku ini nggak pantas untuk dicintai. Karena ada sebagian diriku yang membosankan, ada sebagian diriku yang nggak worth it untuk dimiliki. Ya pada saat itu aku berpikir seperti itu setelah kami berpisah. Dan ketika perasaan galau itu mulai menggebu, aku semakin mengutuk diriku yang kayak, aku tuh gak pantas dicintai, wajar aja dia memilih pergi, sedangkan aku kayak gini. Ya intinya pada saat itu aku selalu berkata buruk terhadap diriku sendiri. Aku kayak ngerasa jangankan untuk menjalin hubungan percintaan, bahkan untuk menjalin pertemanan aja aku kayak ngerasa minder pada saat itu. Titik baliknya adalah ketika aku baru menyadari hanya gara-gara satu orang bisa mempengaruhi hidupku menjadi seperti ini. Dan hanya gara-gara satu orang aku membenci diriku sendiri. Dan ternyata ketika kita benci sama diri kita sendiri itu mempunyai efek yang besar ternyata bagi kehidupan. Ya mungkin jika kita belum mengalami hal ini terlihat simple atau apalah gitu kan. Tapi pada saat kita merasa deep, pada saat kita ngerasa patah hati waktu itu, ternyata ya nggak boleh juga sebenarnya untuk kita membenci diri kita sendiri. Dan ya diri kita itu berharga dari apapun itu. Makanya kayak yang aku bilang tadi, kayaknya jika suatu saat nanti aku merasakan jatuh cinta, kupastikan dulu bahwasanya aku telah mencintai diriku sendiri, dan akan kupastikan bahwasanya aku juga udah berdamai dengan diriku sendiri. Baru setelah itu aku jatuh cinta. Ya karena ketika aku udah berada di fase itu, ketika aku udah jatuh cinta dengan diriku sendiri, aku sudah mementingkan diriku dulu, baru orang lain. Ya andai pun sewaktu-waktu dia meninggalkan kita, paling tidak sakitnya nggak sakit kali sih, nggak berlarut-larut lagi gitu. Dan setelah kejadian itu dan aku menemukan titik balik untuk mencintai diriku sendiri, awalnya ini cuman sebagai bualan atau apa, namun pada suatu waktu hal ini tuh aku jadikan sebuah eksperimen kepada diriku sendiri. Kayak gimana sih kalau misalnya kita mencintai diri kita sendiri, habis itu kita baru menaruh perasaan kepada orang lain. Nah pada saat itu ya aku coba dong buat kayak gitu. Jadi ketika aku ngerasa udah bahagia dengan diriku sendiri, udah cinta dengan diriku sendiri, aku menaruh perasaan lagi kepada orang lain. Ya awal-awal seperti biasa, dekat, nyaman, terus berbagi cerita segala macem lah gitu.
Dan ya hingga pada akhirnya hubungan itu juga kandas. Tapi setelah dipikir-pikir, sewaktu proses menjalin hubungan itu, aku ngerasa kayak ya nggak terlalu ngasih effort yang besar kayak dulu gitu. Kayak ya udah pasrah aja, yang penting aku melakukan apa yang bisa aku lakukan. Kalau nggak bisa ya udah gitu. Dan kalaupun seandainya marah, ya udah mau gimana gitu. Jadi pada saat itu aku ngerasa pas ngejalani hubungan aku nggak ngerasa capek, aku nggak ngerasa takut akan kehilangan, aku nggak ngerasa ketika berantem dia pergi meninggalkanku terus aku takut. Enggak, justru aku nggak ngerasa takut apa-apa gitu. Ya andai pun dia pergi ya udah gitu. Nah, tiba di suatu momen kami sama-sama memutuskan untuk pergi. Ya karena ketidakcocokan atau apalah gitu. Nah pada saat itu aku ngerasa nggak sekehilangan dulu, aku nggak segalau dulu gitu. Dan aku juga masih punya kehidupan yang berwarna. Ya itu udah lama. Jadi pas di fase sendirian lagi, ya aku ngerasa biasa aja gitu. Jadi kayak dari dua cerita tersebut, berarti ada baiknya kita sebelum mencintai orang lain, ya memang benar kita itu harus mencintai diri kita sendiri. Kita itu harus mementingkan diri kita sendiri dulu baru orang lain. Ibarat kata kayak gimana caranya kita mau menolong orang lain sementara diri kita itu susah gitu. Kan kita baru bisa menolong orang lain kalau misalnya posisi kita udah aman dong. Kayak analoginya tuh pas sama-sama kita tenggelam di laut. Gimana kita mau nolong orang lain sementara diri kita juga tenggelam. Tapi kita bisa menolong orang lain pada saat diri kita nggak tenggelam, entah itu udah di atas perahu ataupun apalah gitu. Baru kita bisa menolong orang lain. Ya kurang lebih definisinya kayak gitulah. Jadi aku harap kepada kamu, jika suatu saat nanti perasaan itu timbul lagi, entah itu dengan orang baru, entah itu dengan orang yang selama ini kamu tunggu, ada baiknya pastikan dulu bahwasanya kamu sudah cinta dengan dirimu sendiri, kamu lebih mementingkan dirimu sendiri, kamu lebih peduli kepada dirimu sendiri. Karena percayalah, pada saat itu kamu gak akan takut-takut amat untuk kehilangan seseorang yang kamu sayangi. Kayak ya udah gitu. Intinya kita udah melakukan apa yang bisa kita lakukan, dan seandainya dia pergi ya udah gitu. Ya bukan berarti kita nggak mempertahankan, karena kita berpikir yang bisa kita lakukan cuman ini, yang bisa kita lakukan juga ini. Masalah respon doi gimana ya itu kan ada di kendalinya gitu sih. Beri sedikit jeda kepada dirimu sendiri untuk mulai memahami tentang diri kita, mulai berdamai lagi tentang diri kita. Karena dari problematika masalah yang saat ini sedang melandamu, kadang membuatmu lupa bahwasanya dirimu juga butuh diperhatikan, dirimu juga perlu rileks, dirimu juga perlu dicintai layaknya kamu mencintai orang lain kan. Dan ketika kamu sudah memberi jeda atas semua permasalahan yang terjadi, dan kamu mulai memahami tentang diri kamu,
Ya setidaknya ke depannya nanti, jika kamu ngerasakan patah hati kayak nggak sakit-sakit kayak sebelumnya, ya nggak sakit-sakit kali lah gitu. Ya aku yakin perlahan kamu pasti bisa melewati ini semua. Aku yakin perlahan kamu bisa mengenal diri kamu sendiri. Ya intinya itu sih, jika kita mau mencintai orang lain, pastikan kamu sudah cinta kepada dirimu sendiri. Oke, mungkin kayaknya itu aja sih pembahasan kita kali ini. Terima kasih udah mendengarkan podcastku. Aku harap kamu yang mendengarkan murah rezeki dan bahagia selalu. Dan sekian dan terima kasih.